Dalam video kali ini kita akan membahas deretan kasus pembunuhan yang terjadi di tahun 2024. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe video ini. Baik, kita akan masuk ke kasus yang pertama, yaitu mayat terbungkus kasur. Nah, kasus pembunuhan ini terjadi di Cikupa, Kabupaten Tangerang pada Jumat 8 November tahun 2024. Berawal dari Herdin Hidayat berkenalan dengan seorang wanita bernama Raden Eri Nurasri Makmur atau Sri di media sosial micet dengan tujuan berhubungan badan. Nah, setelah berkomunikasi, keduanya sepakat untuk bertemu di kontrakan Herdin di Cikupa untuk melakukan hubungan seksual. Nah, setibanya di lokasi, Sri mematok tarif 500.000, namun Herdin hanya memiliki uang sebesar 400.000. Nah, proses negosiasi berubah menjadi mencekam. Saat Sri melontarkan kata-kata yang menyinggung Herdin akhirnya gelap mata lalu membekap Sri dengan menggunakan bantal. Nah, setelah menyadari bahwa korban telah tewas, Herdin membungkus jasad dengan kasur berwarna biru dan mengikatnya menggunakan tali rafia lalu menyembunyikan di belakang rumah kontrakan. 3 hari kemudian, pikiran Herdin yang tidak tenang dan jasad Sri yang sudah mengeluarkan bau tidak sedap mendorong Herdin untuk membuat jasad ke kawasan Jatiwung, Kota Tangerang pada Senin 11 November tahun 2024. Nah, atas aksinya Herdin dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dan mengakibatkan kematian. Lalu kasus yang kedua, di sini ada anak yang membunuh ayah dan neneknya. Pada akhir November kemarin, warga kembali dikejutkan dengan kasus pembunuhan mengenaskan yang melibatkan anak berusia 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada dini hari 30 November tahun 2024, di mana sang anak menusuk ayah dan ibunya yang sedang tertidur. Nah, tak lama setelahnya ia menusuk nenek yang juga dalam kondisi tidur. Setelah menusuk kedua orang tuanya dan neneknya, pelaku sempat keluar rumah. Namun, security kompleks yang mencurigai melihat pelaku berjalan cepat di area taman kompleks menahannya. Nah, pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, warga yang mengetahui kejadian ini langsung melapor ke polisi. Nah, ibunya dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk mendapat penanganan, sedangkan anaknya alias pelaku dibawa ke Polsek Cilandak untuk melakukan pemeriksaan. Nah, hasil dari interogasi, pihak kepolisian mengatakan bahwa pelaku merasa ada yang membisiknya untuk menikam ayah, ibu, dan neneknya menggunakan pisau. Nah, sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus dan motif di balik aksi kejinya tersebut. Sang ibu yang sudah sadar mengakui aksi keji sang anak, namun ia memaafkan sang anak meski tahu aksinya tersebut telah merenggut nyawa suami dan ibu kandungnya. Dan kasus yang ketiga adalah oknum polisi yang bunuh ibu kandung sendiri. Nah, pada awal Desember tahun 2024 terkuat kasus pembunuhan yang melibatkan oknum polisi di Bogor, Jawa Barat. Nah, dilansir dari berbagai sumber, pelaku bernama Nixon Pangariban alias Ucok yang tinggal bersama kedua orang tuanya terlibat dalam percekcokan. Nah, buntut dari percekcokan tersebut membuat Ucok gelap mata dan mendorong ibunya jatuh ke lantai. Setelah ibunya terjatuh, Ucok mengambil tabung gas 3 kilo yang ada di warungnya dan memukulnya ke kepala ibunya sebanyak 3 kali. Kasus keempat adalah pengungkapan kembali kasus Vina. Kalau ini mungkin kalian semua sudah tahu, jadi mungkin kita next saja. Oke, yang kelima, kematian bocah Arif. Arif Maulana, bocah berumur 13 tahun yang ditemukan tidak bernyawa di bawah jembatan Kuranji, Padang. Nah, ia diduga tewas karena dianiaya anggota Smapta Bayangkara yang bertugas melerai tawuran pada Ahad 9 Juni tahun 2024. Kronologi dari kepolisian menyebutkan bahwa korban terlibat dalam konvoi kemudian sengaja. Nah, kemudian korban AM dan A yang sedang mengendarai motor dihampiri polisi yang sedang melakukan patroli. Tiba-tiba kendaraan korban ditenteng oleh polisi dan AM dilempar ke pinggir jalan. Nah, ketika itu kata A kepada LBH Padang jaraknya sekitar 2 meter dari AM. Lalu A diamankan oleh polisi ke Polsek Kuranji. Nah, A sempat melihat korban AM dikerumuni polisi, tapi kemudian mereka terpisah.
Selanjutnya ada kasus yang keenam, tukang pijat di Kota Malang bunuh dan mutilasi warga Surabaya. Nah, polisi mengungkap kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh AR terhadap AP warga Surabaya, meski kasus ini berawal saat ditemukan potongan tubuh pada pertengahan Oktober tahun 2023. Namun kasus ini baru terungkap pada Januari tahun 2024. Nah, dari penelusuran polisi, semua bukti menunjukkan pengarah kepada AR yang bekerja sebagai tukang pijat. Nah, pelaku dijemput polisi di kosnya di Kelurahan Sawajajar, Kedung Kandang, Kota Malang. Nah, dari pengakuan AR, polisi kemudian mencari dan menemukan potongan kepala dan bagian tubuh korban yang dikubur di dekat Sungai Bango. Kasus pembunuhan selanjutnya yaitu mahasiswi di Bangkalan dibakar pacarnya saat hamil. Nah, warga desa Banjar, kecamatan Galis, Bangkalan dikejutkan oleh penemuan mayat seorang wanita dalam kondisi hangus terbakar pada 1 Desember tahun 2024. Nah, mayat tersebut diidentifikasi sebagai EJ, usianya 20 tahun, seorang mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura atau UTM. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku pembunuhan keji itu tak lain adalah pacar korban bernama M. Maulidi Al-Ishaq, 21 tahun, mahasiswa semester 7 di STIT AI Ibromi, Bangkalan. Nah, kejadian ini bermula ketika korban meminta pertanggungjawaban kehamilannya. Bukannya bertanggung jawab, pelaku mengajak korban menuju tukang pijat untuk menggugurkan kandungan. Nah, dalam perjalanan keduanya terlibat cekcok. Nah, bahkan korban mengancam akan melaporkan pacarnya ke polisi. Mendengar hal ini, pelaku gelap mata dan menghabiskan korban dengan bengis. Nah, setelah membunuh korban, pelaku lantas membakar jasadnya untuk menghilangkan jejak. Namun polisi yang mendapat berbagai bukti ponsel korban kemudian menangkap pelaku. Oke, itulah tadi deretan kasus pembunuhan yang terjadi di tahun 2024. Semoga di tahun ini, di tahun 2025, tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia itu berkurang. Amin. Oke, cukup sekian videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.